Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Raudatul Jannah dengan NIM 2248201152 dari kelas 6C Farmasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi bahan alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Untuk materi yang pertama yaitu ekstraksi minyak sirih. Minyak sirih adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Ciri utamanya yang pertama senyawa yang berwujud cair pada suhu ruang, yang kedua mudah menguap atau terbang, yang ketiga menghasilkan aroma tertentu. Kandungannya, pada minyak sirih ada beberapa yang sangat termolabil dan tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya, yang pertama destilasi. Destilasi terbagi menjadi dua, yaitu destilasi air, terus destilasi uap. Selanjutnya metode press, yang ketiga pelarut organik, yang keempat enfleurasi, yang kelima maserasi lemak panas. Itu metode yang pertama destilasi. Tahapannya persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelemahannya senyawa mudah rusak karena penggunaan panas. Kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahannya mudah. Yang kedua metode press. Tahapannya persiapan, pengempresan, pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya metode pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Yang keempat metode enfluerasi. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya metode maserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa tidak rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Selanjutnya yaitu materi fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah atau memisahkan suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau lebih mudahnya dapat diartikan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuannya untuk melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Fraksinasi bisa menggunakan yang pertama kromatografi kertas, yang kedua kromatografi kolom, yang ketiga FLC, yang keempat SEC, yang kelima SPE. Kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya pemisahan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca dan logam. Cara kerjanya yang pertama penjenuhan fase gerak di chamber dengan waktu 1 jam dengan suhu 20-25 derajat Celcius. Yang kedua penyiapan lempeng dan penotolan. Yang ketiga memasukkan lempeng pada chamber. Yang keempat setelah fase gerak mencapai tanda, angkat, keringkan, dan tampakkan sesuai monografi. Kelebihannya waktu relatif cepat, simpel. Yang kekurangannya tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Selanjutnya yaitu materi pemurnian. Pemurnian adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Pembagian pemurnian ada rekristalisasi. Rekristalisasi adalah proses pemurnian kembali sebagian senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke dalam pelarut. Yang kedua dekantasi, merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Yang ketiga sublimasi, adalah suatu proses senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Selanjutnya yaitu materi komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam diartikan sebagai untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbab bidang di bidang ilmu komputer dan matematika. Yang pertama penemuan obat baru, yang kedua database tanaman, yang ketiga prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molekular doktrin. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.